Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08012825300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab 8 dan 9, pointer dan linked list. Nomor 2, buatlah program single linked list yang menerima input bilangan bulat dari user. Program menyediakan menu untuk menentukan nilai max, nilai min, rata-rata, dan modus. Logika dan deskripsi program. Program dimulai dengan mendefinisikan struct node yang berisi data dan pointer ke node berikutnya, serta pointer H sebagai awal linked list. Fungsi add digunakan untuk menambahkan data ke akhir list. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan jumlah data, lalu setiap nilai diinput dan disimpan ke dalam linked list. Setelah itu, program menampilkan menu berulang untuk memilih operasi seperti mencari maksimum, minimum, rata-rata, dan modus, yang dihitung dan menelusuri seluruh data dalam list. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih keluar. Oke, sini langsung saja kita lanjut ke flowchart. Pertama ini flowchart prosedur add dengan parameter x integer. Di dalam prosedur add ini ada parameter x ini integer. Kita lihat sini oval start, flow selanjutnya B sama dengan new node. Flow selanjutnya ini di oval start, flow selanjutnya B sama dengan new node. Flow selanjutnya B pointer to nilai sama dengan X, B pointer to next sama dengan null. Pernyataan kondisi if H sama dengan null, apabila true H sama dengan B. Apabila false sudah true, dia langsung saja ke N. Apabila false maka C sama dengan H. Lanjut, dia ada pernyataan perulangan while C pointer to N tidak sama dengan null. Apabila true maka C sama dengan C pointer to N. Jadi dia akan selalu melakukan statement ini selama for yang ini jadi dia selalu akan melakukan statement C sama dengan C pointer to N ini selama perulangan while ini bernilai true. Apabila false maka C pointer to N sama B dan N. Nah, sudah dari prosedur add. Yang terakhir kita lanjut langsung saja ke function main. Nah, di function ini yang pertama oval start, flow selanjutnya tampil string jumlah data. Sini cin n. For i sama dengan 0 to n dikurangi 1. Apabila true maka di sini kita akan cin x. Jadi sini input nilai x i plus plus. Jadi i selalu bertambah 1 selama for ini nilai true. Apabila false maka di sini akan tampilkan string pilihan 1 sama dengan max, 2 sama dengan min, 3 sama dengan rata-rata, 4 modus, dan 0 itu keluar. Jadi 1 max, 2 min, 3 rata, 4 modus, dan 0 keluar. Sini akan tampilkan sini string pilih. Sini akan kita tampilkan input atau cin p. Nah, sini kita lihat sini, kita masuk ke pernyataan kondisinya. Pernyataan kondisi yang pertama if P sama dengan 1. Apabila true maka mx sama dengan h pointer to d. Flow selanjutnya C sama dengan h. Nah, lanjut lagi dia masuk ke perulangan while while nah ini while C tidak sama dengan null. Apabila true maka dia masuk ke kondisi C pointer to D lebih dari mx. Apabila true maka mx sama dengan C pointer to D, lalu C sama dengan C pointer to n. Nah, apabila kondisi yang false tadi juga dia yang kondisi yang false dia juga sama-sama mengarah ke ini C sama dengan pointer to n, dan dia akan selalu melakukan statement ini selama while ini bernilai true. Apabila false maka dia akan sini mx ini tadi tampilkan max ya. Nah, jadi di sini akan cout akan tampilkan max mx. Nah, oke, selanjutnya dia masuk ke pernyataan kondisi yang kedua itu P sama dengan 2. Nah, apabila yang
if yang pertama tadi salah false, maka dia juga langsung saja panahnya ke P sama 2. Di sini kita masuk ke P sama dengan 2. Apabila if P sama dengan 2, maka true. Mn sama dengan H pointer to D. Selanjutnya C sama dengan H. Selanjutnya kita masuk ke permintaan while, perulangan while C tidak sama dengan 0. Apabila true, maka sini ada kondisi if C pointer to D lebih dari Mn. Apabila true, maka Mn sama dengan C pointer to D. Dan selanjutnya C sama dengan C pointer to N. Apabila false juga, dia juga mengarah ke statement yang ini. Statement ini akan terus dieksekusi selama while ini bernilai true. Apabila false, dia langsung saja tarik pada ke atas P sama-sama 3. Jadi apabila P sama-sama dengan false, dia juga langsung saja mengarah ke yang ini tadi. Ya benar. Jadi false. Ya benar. Jadi apabila si C while yang tadi bernilai false, dia juga langsung panahnya ke P sama-sama dengan 3. Apabila yang P sama-sama 2 tadi juga bernilai false, maka dia langsung juga dia mengarah ke P sama-sama 3. Kita masuk ke ini. P sama dengan 3. Apabila true, apabila if P sama dengan 3, apabila true, maka sum sama dengan 0 dan CNT sama 0. Selanjutnya C sama dengan H. Selanjutnya di sini ada pernyataan di sini ada perulangan while C tidak sama dengan 0, true, sum sama dengan sum plus C pointer D. Jadi C tidak sama dengan 0, maka apabila true, maka sum sama dengan sum plus C pointer to D dan CNT plus plus. Dan selanjutnya dia C sama C pointer to N. Dan selalu dieksekusi statement ini selama ini while bernilai true. Apabila false, maka dan sini akan tampil ini string rata-rata sama dengan koma. Di sini ada sum dikali 1,0 per CNT. Flow selanjutnya di sini masuk ke P sama dengan 4. Nah, apabila P sama dengan 3 tadi bernilai false, dia juga langsung masuk saja ke 4. Apabila dia P sama dengan 3 bernilai false, maka jadi apabila P sama dengan 3 ini bernilai false, dia juga panahnya flow-nya ke P sama dengan 4 ini juga. Oke, kita lihat di sini P sama dengan 4. Apabila dia true, maka A sama dengan H, mode sama dengan H per A sama dengan H, mode sama dengan H pointer to D, base sama 0. Jadi apabila si tadi bernilai true, maka A sama dengan H, mode sama H pointer to D dan base sama 0. Nah, sini kita masuk ke permintaan sini kita akan masuk ke pernyataan kondisi ya. A tidak sama dengan 0. Apabila true, maka CNT sama 0, B sama dengan H. Sini ada perulangan while B tidak sama dengan 0. Apabila true, maka di sini ada pernyataan kondisi. Nah, B pointer to D sama dengan A pointer to D. Apabila true, maka CNT plus plus. Selanjutnya B sama dengan B sama dengan B pointer to N. Jadi B sama dengan B pointer to N ini akan selalu dieksekusinya selama yang ini kondisi selama while ini bernilai true. Jadi apabila kondisi ini false juga, dia juga mengarah juga ke statement yang ini dan masuk ke sini diperiksa. Maka while ini masih benar. Apabila false, maka dia masuk ke sini. Dan kondisi CNT lebih dari base. Apabila true, maka base sama dengan CNT dan mode sama dengan A pointer to D. Apabila false, maka langsung saja dia masuk ke A sama dengan A pointer to N. Nah, jadi A sama dengan A pointer to N ini dia akan selalu terdieksekusi selama yang pertama ini. Nah, perulangan yang pertama ini, perulangan A tidak sama dengan 0 ini bernilai true. Apabila false, maka di sini langsung dia tampilkannya string modus sama dengan. Nah, di sini kita akan tampilkan cout mode. Dan di sini dan di sini adalah
while, karena kan kita di sini tadi menggunakan do while ya. Jadi periksa while, kondisi while-nya di akhir. Jadi apabila yang P sama dengan 4 tadi bernilai false, maka dia juga panahnya mengarah ke yang ini, while. Jadi P tidak sama dengan 0. Apabila true, maka dia akan kembali lagi flow-nya, arahnya ke input P. Periksa terus dia. Akan pilih P terus ya, berulang-ulang kali. Oke, apabila false, maka saya masuk ke N. Selesai. Sudah dari function main, kita lanjut lagi ke pseudocode. Type node record, D integer, N pointer node, var H pointer node, var N I X P MX MN sum CNT mode base integer, A B C pointer node. Begin 0 disimpan di H, write jumlah data, read N, 1 disimpan di I, while I kurang dari sama dengan N, do begin read add X I. Jadi sini kita akan panggil prosedur add dalam kurung X, I plus jadi I sama dengan I plus 1, and repeat write. Jadi sini akan ulangi ya, lakukan ini, repeat, lakukan ini, lakukan write 1 max 2 min 3, repeat. Jadi lakukan write 1 max 2 min 3 data 4 modus 0. Jadi sini akan tampil dulu ya pilihannya dalam to string. Write pilih, read P, if P sama 1, then begin H pointer to D disimpan di MX, H disimpan di C, while C tidak sama dengan 0, do begin if C pointer to D lebih dari MX, then C pointer to D disimpan di MX, C pointer to N disimpan di C, N write pointer write MX, write nilai maksimalnya, write MX, and else if P sama 2, then begin H pointer. Jadi yang tadi ini menampilkan nilai maksimal, jadi write string max sama dengan write MX, and else if P sama dengan 2, then begin H pointer to D disimpan di MN, H disimpan di C, while C tidak sama dengan 0, do begin if C pointer to D look tadi if C pointer to D kurang dari MN, then C pointer to D disimpan di MN, C pointer to N disimpan di C, and write min sama dengan write MN, and else if P sama 3, then begin 0 disimpan di sum, 0 disimpan di CNT, H disimpan di C, while C tidak sama dengan 0, do begin sum plus C pointer to D disimpan di sum, CNT plus CNT selalu bernama 1, C pointer to N disimpan di C, and write rata-rata sum per CNT, n. Di sini kan sum dikali 1,0 per CNT, n. Else if P sama 4, then begin H disimpan di A, H pointer to D disimpan di mode, 0 disimpan di base, while A tidak sama dengan 0, do begin 0 disimpan di CNT, H disimpan di B, while B tidak sama dengan 0, do begin if B pointer to D sama dengan A pointer to D, then CNT plus jadi CNT selalu bernama 1, B pointer to N disimpan di B, and if CNT lebih dari base, then begin CNT disimpan di base, A pointer to D disimpan di mode, N, A pointer to N disimpan di A, N write mode N until P tidak sama 0, N. Jadi dia akan melakukan serangkaian statement yang tadi diulangi terus selama P tidak sama 0, lalu N. Yang terakhir sini kita membaca lagi pseudocode prosedur add dengan parameter X integer, var B C pointer node begin new B, X disimpan di B pointer to D, 0 disimpan di B pointer to N, if H sama 0, then B disimpan di H, else begin H disimpan di C, while C pointer to N tidak sama dengan 0, do C pointer to N disimpan di C, B disimpan di C pointer to N, dan N. Jadi kita masuk ke program C++ nya.
Oke, sini langsung saja kita masuk. Include IOStream. Ini adalah pustaka IOStream untuk menggunakan input output ya, in, out, and line. Using yang kedua ini using namespace std agar kita dapat menggunakan agar kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 setiap kita kali menuliskan cout, cin, and line. Struct node. Jadi sini kita akan mendeklarasikan struct bernama node yang isinya integer d dan node pointer n. Nah, ini node pointer h sama 0. Ini head kosong. Void ini ada prosedur add. Ini void add dan void add dengan parameter integer x. Buka prosedur node pointer b sama dengan new node. Jadi node pointer b sama dengan new node kurung kurawal x, 0 tutup kurung kurawal. Nah, if h sama dengan 0, maka h sama dengan b. Apabila else, maka node pointer c sama dengan h. While c pointer to n tidak sama dengan 0, maka c sama dengan c pointer to n. Dan tutup while c pointer to n sama dengan b. Tutup else dan tutup prosedur. Terakhir, kita masuk ke integer main, blok program utama kita yang dibuka dan tutup dengan kurung kurawal. Integer n, x, p. Cout jumlah data cin n. For integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari n, maka i plus plus. Jadi cin x. Panggil prosedur add dalam kurung x. Tutup for. Nah, sini kita akan buka struktur dual ya. Do lakukan sini. Do lakukan ini. Cout 1 max, 2 min, 3 data, 4 modus, 0 keluar. Cout pilih cin p. If p sama dengan 1, integer mx sama dengan h pointer to d. Node pointer c sama dengan h. While c tidak sama dengan 0, maka buka while. If c pointer to d lebih dari mx, maka mx sama dengan c pointer to d. C sama dengan c pointer to n. Tutup while. Cout max, cout mx, and line. Tutup if. Else if p sama dengan 2, buka if else if-nya integer mn sama dengan h pointer to d. Node pointer c sama dengan h. While c tidak sama dengan 0, maka buka while. If c pointer to d kurang dari mn, maka mn sama dengan c pointer to d. C sama dengan c pointer to n. Tutup while. Cout min sama dengan cout mn, and line. Tutup else if. Else if p sama dengan 3, buka else if integer sum sama 0, cnt sama dengan 0. Node pointer c sama dengan h. While c tidak sama dengan 0, maka buka while. Sum plus sama dengan c pointer to d. Jadi sini kita akan melakukan compound assignment. Jadi sum sama dengan sum. Jadi sum yang baru sama dengan sum lama ditambah c pointer to d. Jadi sum plus sama dengan c pointer to d. cnt plus plus, jadi cnt selalu bernama 1, c sama dengan c pointer to n. Tutup while. Cout rata-rata sini cout sum dikali 1,0 per cnt, and line. Tutup else if. Else if p sama dengan 4, buka else if node pointer a sama dengan h, integer mode sama dengan h pointer to d, base sama dengan 0. While a tidak sama dengan 0, buka while integer cnt sama 0, node pointer b sama dengan h. While b tidak sama dengan 0, maka buka while. If b pointer to d sama dengan a pointer to d, cnt plus plus, b sama dengan b pointer to n. Tutup while. If cnt lebih dari base, maka buka if base sama dengan cnt, mode sama dengan a pointer to d. Tutup if a sama dengan a pointer to n. Tutup while. Cout modus, cout mode, and line. Tutup as if. Nah, sini tutup do. Nah, sini kita akan melakukan do. Kita akan melakukan serangkaian. Jadi kita akan melakukan do. Kita akan mengeksekusi seluruh step serangkaian statement tadi selama while p tidak sama dengan 0. Tutup kurung utama. Kita eksekusi, kita compile. Misalkan sini mau jumlah datanya 5. 10 lah.
10. Misalkan sini saya inputkan sini 1 2 5 6 3 1 9 4. Oke. Di sini kita sudah inputkan jumlah datanya 10. 1 2 5 6 3 2 9 4 0 10. Jadi misalkan ini yang pertama kita mencari nilai maksimal, berarti 10 dong. Maksimal 10 keluar. Maksudnya kita pilih nomor 1 maksimal, berarti maksimal 10, berarti tampil. Yang kedua kita pilih minimumnya 0 ya, karena yang paling kecil ya 0, jadi tampil minimumnya 0. Yang ketiga rata-rata. Oke, rata-ratanya tampil di sini. Rata-rata dari semua data 10 tadi 4,2. Coba sebentar kita lihat dulu. Ini 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 10 dibagi 10. Oke, benar. Rata-ratanya adalah, jadi total ini semua adalah 42 ya, dibagi 10 data, berarti 4,2. Bener. Yang tadi kita cari yang keempat, ini ada modus ya, modus. Nah, modusnya ada 2. Siapa saja tuh modusnya? Lihat di sini. 2 muncul sebanyak 2 kali. Itu saja. Kita coba. 1. Ini 1 kali, 2 ini ada 2 kali, 5 sendiri, 6 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, 0 sendiri, 10 sendiri. Jadi ya jadi data yang munculnya, frekuensi yang munculnya paling banyak adalah angka 2, karena muncul sebanyak 2 kali. Jadi modusnya adalah angka 2. Yang terakhir kita pilih 0. Kita mau keluar dari program. Kita tidak memilih lagi. Oke, saya tamat ya. Jadi selesai sudah. Jadi saya rasa cukup sekian penyelesaian nampil soal nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.